Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam lembut, selembutnya kelembutan. Selamat pagi para ndoro dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Senantiasa teriring doa dari kami untuk Anda semua. Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tanpa ada halangan, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Selamat beraktivitas di pagi hari ini, dan bagi Anda yang sedang merencanakan sesuatu, semoga apa yang akan Anda laksanakan di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Sembari menemani Anda bersantai, mungkin kita akan berbincang seputar kegemaran kita, yaitu budaya memelihara burung perkutut. Tetap bersama kami. Para ndoro dimanapun Anda bisa menerima tayangan kami, berbicara tentang kisah perkutut Jokomangu. Ada seorang tokoh di samping tokoh utamanya, yaitu Prabu Siliwangi. Kemudian perkutut itu sendiri, raja dari Majapahit, putri dari kerajaan Majapahit, dan yang terakhir adalah sepasang suami istri, yaitu Ki Ageng Paker dan Nyi Ageng Paker. Nah, siapakah dua orang ini? Kemudian kisah apa yang ada di balik pembuatan catatan tentang perkutut Jokomangu? Kita akan bahas secara lebih rinci pada kesempatan kali ini. Ki Ageng Paker adalah seorang yang memiliki hati bersih. Dia adalah seorang parubaya yang hidup di daerah Paker, Kabupaten Bantul. Kalau saat ini berarti berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada masa itu berarti berada di daerah Mataram. Ki Ageng Paker hidup sederhana sebagai seorang petani dan juga sebagai seorang pedagang. Dalam kehidupan sehari-harinya, ia dengan istrinya tidak berlebihan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Pada suatu ketika ia berada di dekat ladang tempat ia bercocok tanam. Ada seekor burung, yaitu burung perkutut, yang tanpa dengan hal yang sulit ia mampu mendapatkan burung itu. Jadi ketika burung itu, si perkutut ini berada dekat dengan posisi ia sedang berladang, perkutut itu dengan mudah ia dapatkan dan dibawa pulang. Ia tidak menyangka bahwa itu adalah seekor perkutut yang nantinya akan membuat ia menjadi seseorang yang lebih baik dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Karena perkutut tersebut tak lain tak bukan adalah perkutut jelmaan dari seorang putra mahkota dari kerajaan Pajajaran, yaitu Jokomangu. Kisah berlanjut, kemudian ketika burung itu dibawa ke rumah, diberikan pakan, diberikan perawatan, sangkar yang bagus, kemudian seperti biasa ia letakkan di dekat rumahnya. Di teras depan rumah ia buat cantolan atau tempat untuk meletakkan sangkar burung, yang otomatis di dalam sangkar tersebut terdapat seekor burung istimewa, yaitu perkutut Jokomangu. Ia tidak mengetahui sama sekali bahwa di dalam sangkar itu terdapat perkutut yang saat itu sedang dicari oleh putri dari kerajaan Majapahit. Dalam hal ini juga dicari oleh ayahanda dari putri tersebut, yaitu raja dari kerajaan Majapahit. Singkat cerita, kemudian orang yang diminta untuk melacak keberadaan perkutut dengan ciri-ciri seperti yang telah disebutkan itu jelas mendapatkan informasi tersebut, yaitu dengan ciri-ciri suara manggungnya oke, jinak, dan juga memiliki karakter tertentu bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendengarkan manggungnya burung perkutut. Ketika informasi itu sampai kepada telinga sang raja, bergegaslah raja menuju ke daerah Paker di Bantul, Yogyakarta. Ia dengan beberapa orang rombongan mencari keberadaan burung perkutut tersebut, dan hingga akhirnya sampailah di Paker dan menemukan perkutut tersebut.
Dalam sebuah percakapan antara raja dan Ki Ageng Paker terdapat perbincangan yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara seorang raja untuk meminta kepada Ki Ageng Paker untuk diberikan perkutut itu kepada sang raja dengan cara yang halus dan negosiasi yang cukup bersahabat ya, cukup kekeluargaan, dengan adat istiadat yang sangat istilahnya itu bukan dengan arogansi seorang raja, namun ia menempatkan pada seseorang yang membutuhkan perkutut tersebut. Akhirnya deal kesepakatan terjadi dan perkutut yang ada pada sangkar burung yang dimiliki Ki Ageng Paker tersebut diberikanlah kepada sang raja. Setelah burung tersebut didapatkan oleh raja sebagai ucapan terima kasih, kemudian raja memberikan hadiah, yaitu berupa buah labu. Nah, buah labu tersebut kemudian diberikan kepada Ki Ageng Paker. Nah, kemudian berpamit, sang raja dan pasukannya, pengikutnya Hulu Balang meninggalkan Paker untuk kembali ke kerajaan Majapahit guna membawa burung perkutut Jokomangu. Sepeninggalan atau setelah perginya rombongan dari kerajaan itu dari Paker, kemudian labu yang tadinya diberikan oleh raja dibawa masuk ke dalam rumah, kemudian ditunjukkan kepada istrinya. Dua orang sepasang suami istri saling bertatapan dan berbisik. Inilah sebagai pengganti setelah kita menemukan perkutut itu dan perkutut diminta oleh sang raja. Buah labu itu cukup sederhana karena mirip dengan labu-labu yang lain. Karena saat itu memang mungkin sang istri mengatakan bahwa lah, seorang raja kok hanya memberikan labu seperti itu. Namun hal itu ditepis oleh Ki Ageng Paker, mengatakan kita harus berterima kasih terhadap apapun, yang namanya keikhlasan itu pasti suatu saat akan ada buah atau manfaatnya. Oleh Ki Ageng Paker, kemudian istrinya yaitu Nyi Ageng Paker diminta untuk segera mengolah, memasak labu yang saat ini ada di hadapan mereka. Dan tanpa berpikir panjang, akhirnya Nyi Ageng Paker pun mengiyakan apa yang didawuhkan, apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Buah labu dibawa ke dapur, kemudian dicuci. Setelah dicuci, dibuka untuk dipotong. Ketika dipotong, dibelah seperti itu, betapa terkejutnya bahwasanya di dalam labu itu ternyata terdapat perhiasan emas, perhiasan permata, mata uang perak, dan sebagainya yang nilainya saat itu sangat besar sekali. Melihat yang seperti ini, istri dari Ki Ageng Paker berteriak kaget histeris memanggil suaminya. Kemudian Ki Ageng Paker pun masuk ke dalam dapur dan juga terbelalak kaget karena di dalam labu itu terdapat sesuatu yang sangat sungguh luar biasa, tak ternilai harganya. Oleh karena itu, dari apa yang ia peroleh saat itu, kemudian Ki Ageng Paker pun mengatakan bahwa ini adalah berkat keikhlasan kita, dari kita memelihara burung perkutut yang tadinya kita peroleh di ladang. Dengan datangnya seorang raja kita diberikan hadiah seperti ini. Ini jangan kita gunakan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi mari kita gunakan untuk kebaikan sesama dengan tetangga, dengan masyarakat di sekitar rumah Ki Ageng Paker. Kemudian ia pun menggunakan harta benda itu untuk membangun rumah, untuk menggarap sawah, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang tak kalah penting dari itu semua adalah kisah ini menyebar kemana-mana hingga akhirnya di daerah Paker, karena ada kisah ini orang-orang berlomba-lomba berburu beramai-ramai untuk mencari burung perkutut dan dipelihara dengan harapan apa? Mendapatkan apa yang telah diperoleh oleh Ki Ageng Paker dan Nyi Ageng Paker, sesuatu yang sangat berharga, yaitu emas, permata, dan perhiasan. Selebihnya, Panandoro, pesan dari kisah tersebut adalah bukannya hanya sekedar kita itu memelihara burung perkutut kemudian ingin memperoleh orang yang membeli perkutut dengan
apa ya istilahnya, barteran bernilai tinggi itu menurut kami bukan itu. Namun dari sini kita mengambil filosofi pembelajaran tentang ternyata jika kita itu sungguh-sungguh ikhlas dalam melaksanakan menerima apapun yang saat ini sedang kita kerjakan, walaupun kali ini mungkin hasilnya masih biasa-biasa saja, namun pada akhirnya toh akan ada hasil yang maksimal. Seperti saat ini yang ada di Paker, Yogyakarta. Orang-orang memelihara burung perkutut dengan tujuan untuk melestarikan kebudayaan. Dan juga mengingat akan sebuah catatan kisah dari para nenek moyang leluhur tentang bagaimana kita menjaga sebuah keikhlasan dan kepercayaan. Terima kasih Pak Randoro untuk catatan-catatan kisah pada kesempatan kali ini. Saya rasa cukup. Cah Bejo akan pamit undur diri dari lereng Muria, Kabupaten Kudus. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan.